叶师弟不愧是当年血尊者，只可惜实力，否则你必定。难不成想现在开战？洗澡没发现游街时，你夺走了本该属于我一个雏妓，哭啊！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-541. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 540. Kemarin, Muyun mencoba menerapkan teknik Kuhai Tianjun, yang mana seketika saja kekuatan serangannya langsung meningkat. Tidak hanya itu saja, namun entah bagaimana kedua bini Muyun ini seketika saja merasa begitu sedih. Muyun sendiri bingung mengenai apa yang terjadi, begitu pula dengan mereka. Selain itu, kedua gadisnya juga meminta penjelasan mengenai hubungan sebenarnya Muyun dengan Miyusin. Di sisi lain, para ketua dari dunia kecil sudah tiba di depan Gunung Suankong. Yunlan menyambut baik kedatangan mereka dan mempersilakan mereka untuk masuk ke dalam. Tapi dia tidaklah dapat menjamin apakah mereka itu bisa keluar hidup-hidup atau tidak. Untuk Muyun sendiri mulai menyadari kalau inilah saat yang tepat bagi mereka untuk pergi membantu para ketua. Di saat para tetua tengah disibukkan oleh formasi pelindung ini, Muyun datang, di mana tujuannya bukan untuk menyelamatkan mereka, melainkan mengambil semua harta yang ada di sana. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun merasa kalau apa yang dilakukan oleh para ketua merupakan kesalahan yang besar, karena jika masuk seperti ini, maka mereka hanya akan mati sia-sia saja, dan tidak akan bisa menemukan jalan keluar. Bagi Muyun, memberitahu mereka tentang informasi rahasia itu hanyalah membuang-buang waktunya saja, padahal dia sudah memberikan mereka kesempatan dalam menemukan harta itu lebih dahulu. Tapi hasilnya malah seperti ini, dan mereka itu sama sekali tidaklah berguna. Perkataan Muyun tentu saja membuat para ketua kesal, karena Muyun itu begitu sombong. Tapi Muyun tidaklah terlalu memikirkan hal itu. Selain itu, ia juga tahu kalau pemimpin sekte Tongtian merupakan jenius yang hebat di dunia ini. Tapi bagi Muyun, semua itu bukanlah masalah untuknya. Dengan hanya menggunakan hentakan kakinya saja telah membuat retakan muncul, di mana ini adalah sebuah reaksi yang diciptakan oleh susunan formasi yang ada di tempat itu. Semua perhatian pun segera teralihkan, di mana pilar-pilar yang ada di sana satu persatu mulai mengeluarkan sebuah segel. Muyun sudah menduga kalau ini adalah formasi dari 7 misteri. Jadi dia akan langsung saja menghancurkannya dengan kekuatan elemen milik Muyun. Pilar-pilar di sana sudah dirinya serang, tapi bagi para ketua, apa yang dilakukan Muyun tidaklah begitu berguna. Pasalnya mereka sendiri sudah melakukan segala cara. Hanya saja mereka ini tidaklah boleh meremehkan Muyun. Sebuah pilar cahaya pun sudah tercipta. Di mana ini dapat dilihat langsung oleh Yunlan. Ia tahu kalau Muyun sudah mengalami penerobosan, dan sepertinya dia sudah melampaui semua perkiraannya. Kembali kepada Muyun, di mana ia meminta para ketua untuk melakukan apa yang dia minta, karena jika tidak, merekalah yang akan meninggoy. Meskipun terdapat penolakan, tapi tetua Zhao meminta mereka untuk menuruti perkataannya, karena jika sampai ada yang melakukan kesalahan, maka Zhao sendirilah yang akan menghabisi mereka. Muyun menjelaskan, di saat ia membuka formasi 7 langit, maka setiap pilar cahaya akan mengeluarkan kekuatan penangkal yang dahsyat. Jadi dirinya membutuhkan bantuan para ketua untuk bisa menekan pilar-pilar itu. Sedangkan dirinya akan membuka sebuah formasi besar. Setelah formasi tercipta, ia pun meminta para ketua untuk melakukan penyerangan. Saat jugalah para ketua bergegas memberikan penyerangan, yang mana setiap pilar telah diserang oleh kekuatan tertinggi yang mereka miliki. Hanya saja mereka bingung mengapa semua ini belum selesai. Pasalnya mereka sudah tidak mampu bertahan terlalu lama. Yin Hao berpikir kalau Muyun mencoba untuk menipu mereka.
坤剑法。 Tentu Muyun tidaklah memiliki niatan seperti itu. Ia langsung saja melakukan pengecekan kembali, yang ternyata memang ada sebuah masalah pada inti formasi. Maka karena itulah Muyun langsung saja melakukan sesuatu, di mana ini pun seketika saja membuka sebuah ruangan rahasia dan juga telah membebaskan para ketua. Sesuai janji, Muyun telah berhasil menyelamatkan mereka. Hanya saja di sini Muyun meminta rekan-rekannya untuk menyebar demi dapat menemukan harta lainnya. Namun sebelum semua itu terjadi, Yunlan telah datang untuk menyapa Muyun. Sudah cukup lama bagi mereka berdua tidak bertemu. Muyun sadar betul betapa inginnya Muyun menghabisi dirinya. Tapi dia mengingatkan kalau ini bukanlah waktu yang tepat untuk saling bertarung. Murid Muyun langsung saja melakukan penyerangan, namun Yunlan masih mudah menahan pergerakannya. Melihat sikapnya itu telah mengingatkan dirinya kepada penguasa darah, di mana murid dan guru sama saja tidaklah dapat mengendalikan diri. Seram balik pun langsung saja ia lakukan yang membuatnya terpental. Sekali lagi, Yunlan memberikan ejekan kepada penguasa darah. Tentu saja Muyun kesal dan langsung saja melakukan penyerangan, yang mana hal ini cukup sulit ditahan oleh Yunlan. Tapi dirinya mengingatkan apakah Muyun ingin melakukan perang sekarang. Muyun tidak ingin meladeninya dan meminta Yunlan untuk segera naik ke alam peri. Karena jika terus di sini, maka cepat atau lambat dia akan mati di tangannya. Pergerakan pun segera dilakukan oleh Muyun. 叶师弟不愧是当年血尊者，只可惜实力，否则你必定。难不成想现在开战？ Nah, ternyata kondisi dari Yunlan ini masihlah belum sembuh. Ia melampiaskan amarahnya kepada muridnya. Baginya, Muyun memang pantas sombong. Jadi karena itulah Yunlan sangatlah ingin menghabisinya. Sino berpindah kepada Muyun yang sepertinya dia sudah berpisah dengan kelompoknya. Ia sangatlah penasaran dengan apa yang disembunyikan oleh pemimpin sekte Tongtian. Di depan sana Muyun melihat Long Yu yang sudah babak belur. Dia yang masih sombong segera dikasih paham oleh Muyun dengan salam 5 jarinya, di mana ia tidak dapat berbuat apapun selain mendengarkan ceramah dari Muyun. Long Yu masihlah kesal kepadanya karena ulah Muyunlah dia harus kehilangan cinta Miyusin. Long Yu pun terus merengek meminta pertanggungjawaban darinya, karena bagaimanapun dia sudah mengejar Miyusin dalam waktu yang cukup lama. Tapi ketika Muyun muncul, dia malah mudah mengambilnya. Alasan mengapa Long Yu bisa seperti ini karena efek dari Gu Tianzu yang barusan Muyun lakukan. Jadi ketika dia terkena serangan itu, Long Yu pun seketika menjadi begitu sedih. Ia mengungkapkan semua keluh kesahnya kepada Muyun sekaligus perjuangannya dalam mencoba menarik perhatian Miyusin. Saat kemudian gadis yang sejak tadi dirinya panggil pun telah tiba juga, dan ia bisa melihat betapa hancurnya Long Yu itu. Yuxian meminta Muyun untuk sadar kalau dia sudah menghancurkan harapan pria itu. Bahkan dia itu seakan-akan tidak ingin hidup lagi. Tidak itu saja, Long Yu juga memberitahu kalau seharusnya dia tidak datang kemari. Dan begini wajahnya tidak akan dihajar habis-habisan oleh mereka bertiga, yang merupakan murid Husan. Miyusin seketika mengingat mereka, di mana Muyun dan Miyusin kemungkinan akan melihat apa yang ada di dalam sana. 洗澡没发现邮件时，你夺走了本该属于我一个雏妓。Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Muyun dan Miyusin sudah berhasil masuk ke dalam tempat itu, yang mana kehadiran mereka dilihat oleh ketiga murid yang sebelumnya dan dibicarakan oleh Long Yu. Miyusin tentu saja mengenali mereka. Di antara ketiga murid itu ada yang memiliki dendam kepada Muyun. Jadi tanpa pikir panjang, ia langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Hanya saja itu merupakan kesalahan yang besar. Muyun dapat mudah menyerang balik dirinya dan membuat murid itu pun terpental ke arah rekannya. 神经病罢了。星儿，我要你给我弟弟撑。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.